Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mereview pembelajaran agenda ketiga. Ya, di sini agenda ketiga itu isinya adalah manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, sama whole of government, gitu ya. Yang pertama soal manajemen ASN, gitu ya. ASN di sini dijelaskan di materi pertama adalah soal kedudukannya, kemudian soal perannya, hak dan kewajibannya, dan kode etiknya, gitu ya. Ya, perannya, tugasnya itu soal semua terkait kita menjalankan kebijakan yang sudah dibuat, gitu ya. Kemudian terkait haknya, ya itulah gaji dan lain sebagainya. Kemudian kewajibannya harus setia pada undang-undang, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk kode etik itu tujuannya untuk jadi pedoman, jadi standar penilaian. Kemudian etika birokrasi penting sebagai panduan norma, gitu ya. Jadi ASN ini ada pegangan, ada etika yang harus dijaga, gitu ya. Kemudian di sini ada masalah sistem merit, ya. Sistem merit ini apa? Jadi sistem ini eh, berpegang pada keterbukaan dan transparansi, gitu ya. Intinya objektif, adil. Tujuannya untuk organisasi, untuk instansi kita itu supaya lebih akuntabel, gitu ya. Kalau untuk ASN-nya kita jadi lebih enak, gitu, lebih transparan soal pengembangan karir kita. Kemudian ada juga dibahas soal manajemen ASN, ya. Itu untuk yang materi pertama. Lanjut ke materi kedua, itu soal pelayanan publik, ya. Jadi di pelayanan publik itu dijelaskan bagaimana sih kita harus bisa melayani publik dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Kemudian di dalamnya kita juga membahas hakikat pelayanan publik, kemudian kategori barang dan jasa, ada private goods, ada toll goods, ada common pool goods, kemudian collective goods. Kemudian dijelaskan juga klasifikasi pelayanan publiknya, prinsip-prinsip pelayanan publik. Semuanya intinya soal pelayanan sih, bagaimana kita bisa melayani publik nanti dengan lebih baik lagi, gitu ya. Ada juga dijelaskan di situ hal-hal yang menghambat proses pelayanan publik supaya lebih prima, gitu kan. Kemudian dijelaskan juga strategi gimana kita meningkatkan layanan prima itu tadi. Seperti itu, jadi lebih fokus untuk pelayanan kita kepada publik. Masuk ke materi ketiga tentang whole of government. Apa itu whole of government? Intinya adalah kita melakukan kolaborasi, gitu ya. Layanan publik yang melintas batas, gitu ya, jalan bareng-bareng. Misal dalam satu direktorat jenderal ada beberapa direktorat, ya kan. Pasti ada program prioritas tuh dari direktorat jenderal. Nah, kita jalan bareng gimana caranya menyelesaikan program prioritas itu. Atau mungkin dalam satu kementerian kita antar direktorat jenderal bekerja sama untuk menyelesaikan satu program tertentu. Atau mungkin satu negara seluruh instansinya bekerja sama menjalankan misi tertentu, gitu ya. Kayak sekarang COVID misalnya. COVID nggak mungkin bisa hanya diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan, katakanlah begitu. Ini akhirnya terjadilah kolaborasi antara banyak kementerian, dari Kementerian Kesehatan melibatkan juga Kementerian Perdagangan, melibatkan juga Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Akhirnya semua berkolaborasi untuk demi melaksanakan program yang lebih baik, gitu ya. Kemudian kalau dalam lingkup yang lebih kecil, tadi tutor saya pun juga sudah menjelaskan. Salah satu contoh kecilnya yang bisa kita lihat di kantor adalah PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, gitu ya. Jadi orang datang ke kantor Kemenak, gitu ya,
saya mau ke ini, nggak usah dilempar lagi ke sana, saya mau ke ini, nggak usah, cukup dilayani di situ secara terpadu, apapun urusannya, apapun permintaannya gitu ya. Ya itulah yang namanya whole of government. Jadi berjalan semua, melintasi batas, bukan untuk melanggar yang lain, tapi untuk melengkapi satu sama lain gitu ya. Kalau apa namanya, ada quote quote dari Gubernur Jawa Barat, dari Kang Emil gitu ya. Do your creativity to change your society. Ini terkait sama pelayanan publik gitu ya. Layanan publik nggak bisa cuman itu aja gitu. Harus harus benar-benar kreativitas kita kita mainkan. Kemudian ada quote juga soal whole of government tadi, gitu ya. Untuk mengkolaborasikan tim member gitu ya, menyelaraskan tim member, itu melengkapi satu sama lain jauh lebih penting daripada berkompetisi satu sama lain. Jadi kita mungkin terlalu terbiasa kompetisi gitu ya, pingin selalu lebih baik, padahal ya sekarang zamannya kolaborasi ya, bukan cuman antar subdit, bukan cuman antar direktorat jenderal, tapi kalau bisa seluruh elemen pemerintahan gitu ya bisa berjalan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.